Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak lupa saya ucapkan selamat sore. Selamat bertemu kembali untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan pada ibadah tengah minggu pada saat sore hari ini. Biarlah seberapa kita yang sudah hadir pada saat ini dan kita yakini Tuhan Yesus pada saat yang di tengah-tengah kita siap memberkati ibadah kita pada saat ini. Kami undang semua untuk berdiri. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Saatku menyembahmu.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang terlalu baik buat kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan oleh kasih setiamu Tuhan. Sehingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Sehingga pada petang ini Tuhan kami boleh kembali menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh kembali beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau Tuhan lewat ibadah kami pada saat ini ya Tuhan Yesus. Bapa, kami rindu Tuhan pada saat ini Tuhan. Kuasa-Mu boleh ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Roh Kudus boleh ada di tengah-tengah kami, boleh mengurapi setiap kami, jemaat yang hadir pada saat ini. Setiap pelayan-pelayan yang ada pada saat ini Tuhan. Biarlah ibadah kiranya yang kami kerjakan pada petang ini Tuhan boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan kami boleh menyerahkan ibadah kami Tuhan pada saat ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita patut bersyukur saudara, kita punya Allah yang setia, kita Allah yang begitu mengasihi kita. Dia adalah sumber ketenangan dalam jiwa kita saudara. Dia adalah sumber kekuatan bagi jiwa kita. Kita akan benar-benar merasa ketenangan ada di dalam Dia. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Oh, hanya dekat Allah saja kita akan merasa ketenangan. Haleluya. Hanya
pujian ini saudara. Dan ini benar-benar kami rasakan dalam kehidupan kami saudara. Kalau sedikit saya boleh bersaksi saudara, sebelum saya melakukan aktivitas di pagi hari saudara, saya utamakan terlebih dahulu berdoa. Di situ saya setelah aktivitas saya akan merasakan ketenangan walaupun di mana tempat saya bekerja, seperti yang biasanya sudah saya lakukan jauh di barongan bambu-bambu ya saudara. Saya tidak takut dengan apapun, kami percaya Tuhan senantiasa memberikan ketenangan dalam jiwa saya, dalam hidup saya. Saya tidak takut apapun, sebab kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan saya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita selanjutnya. Bahwa Tuhan Yesus dia adalah kekuatan benar-benar dalam kehidupan kita saudara. Mari kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan Yesus kekuatan dalam hidup ini. Silakan duduk. Kita amankan pujian ini saudara. Mari kita jadikan Tuhan Yesus sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita percaya kita akan mampu, kita sanggup menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan senantiasa menolong. Haleluya. Kemudian pujian dari kaum ibu kami persilakan.
Haleluya, pujian sangat indah saudara. Benar Tuhan Yesus dia yang memegang hari esok. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi tentang hari esok, apa yang terjadi besok. Tuhan sudah atur semuanya saudara. Karena itu saudara, mari kita tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan Yesus senantiasa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita semua. Haleluya, kita persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Kembali Bapak Ibu kami undang berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian. Kau yang selalu kuandalkan. Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi diriku. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera, penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu telah nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Haleluya, haleluya. Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi diriku. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera, penuh harapan. Selalu ku nantikan, pertolonganmu telah nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Haleluya, haleluya. Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi diriku. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera, penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu telah nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan,
Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin pada saat ini gunung besar di depan kita, saudara. Mungkin pada saat ini Goliat ada menghadang kita, saudara. Mari kita bersama-sama tetap kita andalkan Tuhan. Tuhan akan melepaskan segala beban kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kami minta Saudari Vina menaikkan doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya Engkau-lah satu-satunya yang kami andalkan ya Bapa dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur petang hari ini ya Bapa, Kau masih memberikan kami kesempatan buat jemaat-jemaat-Mu untuk beribadah, memuji mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu, biarkanlah menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami juga bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sucikanlah ruangan ini ya Tuhan, terlebih sucikanlah hati kami ya Tuhan. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ucapkan selamat sore kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-22. Ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-62. Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-62. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah baca beberapa ayat pada sore hari ini. Sebentar lagi seluruh orang Kristen
akan merayakan Hari Raya Paskah, di mana kita akan memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini juga terjadi sebelum Yesus disalibkan. Kalau ayat 54 sudah kita baca menjelaskan bahwa setelah Yesus ditangkap dan dibawa dari Taman Getsemani, Yesus digiring ke rumah imam besar. Dalam Injil-Injil yang lain menjelaskan bahwa Yesus diadili oleh ahli-ahli Taurat, oleh tua-tua, oleh orang banyak. Ada saksi-saksi dusta yang berusaha bersaksi untuk menjatuhkan Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan ayat 54, dan Petrus mengikut dari jauh. Petrus mengikut dari jauh. Sebelum kita lanjut, tema khotbah pada sore hari ini, jangan menyangkal Yesus. Jangan menyangkal Yesus. Nah saudara, Petrus ini ternyata mengikut dari jauh. Ayat 55, di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Jadi Petrus ini mengikuti dari jauh, melihat apa yang akan terjadi kepada Yesus. Mungkin yang ada dalam pemikirannya itu ya saudara. Apa yang akan dilakukan ahli-ahli Taurat kepada gurunya ketika ditangkap oleh mereka. Ayat 55 mengatakan Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Petrus duduk di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Yesus. Selanjutnya apa yang terjadi saudara? Yang terjadi selanjutnya dalam ayat 56 sampai ayatnya yang ke-57, di situ ada seorang hamba perempuan mengatakan bahwa Petrus ini juga bersama-sama dengan Yesus. Seorang hamba perempuan melihat Petrus duduk dekat api, dia mengamat-amatinya. Dan dia juga berkata bahwa orang ini bersama-sama dengan dia. Bahwa Petrus ini bersama-sama dengan Yesus. Bahwa Petrus ini sering dan selalu bersama dengan Yesus. Yang terjadi selanjutnya apa saudara? Ayat 57, tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Yang pertama, penyangkalan pertama dari Petrus. Petrus menyangkal, Petrus berkata, aku tidak kenal dengan Yesus. Bukan aku yang bersama-sama dengan dia. Karena ada rasa takut ya pasti saudara. Kejadian yang tiba-tiba terjadi, Yesus ditangkap, diadili oleh banyak orang. Petrus hanya ingin melihat apa yang akan terjadi. Ternyata dirinya sendiri juga ikut diserang oleh orang-orang yang berada di sekitar dia. Petrus mulai menyangkal Yesus. Menyangkal ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengingkari, tidak mengakui, menolak, melawan, tidak membenarkan. Jadi Petrus ini tidak mengakui bahwa selama ini benar dia bersama-sama dengan Yesus. Benar bahwa selama ini dia adalah murid dari Tuhan Yesus. Selanjutnya saudara, enggak cukup sampai situ saja. Ayatnya yang ke-58,
Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Yang pertama dia katakan, "Aku tidak kenal dia." Petrus menolak. Petrus tidak mau mengakui bahwa mengenal Yesus. Yang kedua, dikatakan bahwa Petrus ini juga seorang dari mereka, seorang dari pengikutnya Yesus. Tetapi dia berkata, "Aku tidak, bukan aku." Masih menyangka lagi saudara, sampai yang ketiga kali. Kita lihat ayatnya yang ke-59. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ada orang lain juga yang berkata bahkan lebih tegas, menegaskan kembali bahwa Petrus ini adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus karena Petrus ini juga orang Galilea. Tetapi sekali lagi dia menyangkal saudara. "Aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Petrus tidak mau mengakui sampai 3 kali. Dia menyangkal Yesus. Tidak mengakui bahwa dirinya adalah salah satu dari murid Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Petrus sering melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Banyak sekali saudara, bukan cuma sekali 2 kali. Ketika Petrus ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia, ada banyak berkat-berkat secara rohani, juga secara jasmani yang ia terima. Tetapi saudara, ternyata dalam posisi yang terdesak, dalam rasa takut yang begitu besar meliputi kehidupan Petrus, dia menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus. Kita lihat ayatnya yang ke-33 dalam pasalnya yang ke-22 ayat 31 sebelumnya saudara. Pasal 22 tetap dalam Injil Lukas ayat 31. "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Kalau dalam kitab Markus, Injil Markus 14 ayat 29, di situ mengatakan Petrus berkata, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Jelas sekali saudara. Petrus mengatakan, "Aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Yesus." Tetapi dalam ayat-ayat selanjutnya saudara, setelah peristiwa di Taman Getsemani dan masuk peristiwa Yesus ditangkap, terbalik dari perkataannya yang sebelumnya. Yang pertama, dia sangat percaya diri, mengatakan, "Aku rela mati bersama-sama Yesus, aku tidak akan tergoncang imanku." Tetapi ketika ada persoalan datang, Petrus langsung saja lupa dengan janji dia kepada Tuhan, dengan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya pada waktu perjamuan malam bersama-sama Yesus dengan murid-murid yang lain.
Baru sebentar saudara, perkataan yang dia ucapkan sudah lupa. 3 kali Tuhan sudah peringatkan, sebelum ayam berkokok kamu 3 kali akan menyangkal aku. Petrus katakan tidak. Sekalipun iman yang lain tergoncang, aku tidak. Aku kuat, aku bisa. Tapi buktinya apa saudara? Petrus tetap tidak mengakui bahwa Yesus adalah gurunya. Mengapa Petrus menyangkal Yesus? Mengapa Petrus menyangkal Yesus? Kita kembali ayatnya yang ke-55. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Jadi saudara, Petrus tidak lagi bersama dengan murid-murid yang lain. Petrus mengikuti Yesus tetapi dia duduk di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Petrus berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada mujizat-mujizat Tuhan. Sehingga apa yang terjadi saudara? Ketika ada persoalan yang datang menimpa kehidupannya, imannya lemah. Imannya goyah ternyata. Ketika ada orang yang berkata kamu adalah salah seorang di antara mereka. Tidak, aku tidak kenal dia. Karena berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Yesus, gak ada yang dapat menguatkan imannya. Tidak ada yang dapat mengingatkan kembali bahwa Yesus adalah guru kita. Petrus menyangkal Yesus karena dia berada duduk di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang pertama itu saudara, mengapa Petrus menyangkal Yesus? Karena dia berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Yesus. Dia mengalami rasa takut yang begitu besar, dia juga takut ditangkap, diadili. Seperti yang dialami Yesus, makanya dia berusaha mengelak apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berada di sekitar dia. Padahal saya sudah katakan tadi dalam ayatnya yang ke-33, wah semangat Petrus katakan, saya rela mati bersama-sama dengan Yesus, saya bersedia untuk masuk penjara karena Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua mari kita lihat mengapa Petrus menyangkal Yesus. Ayat 54, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Petrus mengikut dari jauh dengan Yesus. Kalau misalnya Petrus mungkin tetap berada di samping Yesus, sekalipun apapun yang dikatakan orang tentang Yesus, apapun yang dikatakan orang tentang Petrus, tentang dia mengikut Yesus, tentang dia sering bersama dengan Yesus, pasti dia akan kuat, pasti dia akan berkata, ya sayalah murid Tuhan Yesus. Sama seperti ketika mereka bercakap-cakap dalam perjamuan malam. Saat Yesus berada dekat dengan dia, saat orang-orang benar berada di sekeliling Petrus, sekalipun Yesus berkata kamu akan menyangkal Yesus, imanmu akan digoncang, dia berkata tidak, saya tidak. Karena Yesus di dekat dengan dia. Karena murid-murid yang lain berada bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dia jauh dari Yesus, ceritanya berbeda saudara.
berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Yesus, tidak percaya kepada Yesus, berada jauh dari Yesus, membuat Petrus menyangkal bahwa ia adalah salah satu dari mereka. Ia adalah orang yang sering bersama dengan Yesus. Ia adalah murid daripada Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata lingkungan itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Pergaulan bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Ketika bergaul dengan orang-orang yang benar, ketika bergaul dengan murid-murid, ketika bergaul karib dengan Yesus, Petrus mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang memberikan semangat kepada dirinya. Juga bisa membangkitkan semangat orang-orang yang ada di sekitar dia. Tetapi ketika dia berada jauh dengan Yesus, dia mendapatkan hal-hal yang negatif, yang merugikan dirinya. Hati-hati dalam pergaulan. Bukan berarti kita memilih-milih, oh si A begini, si A begitu. Tetapi lebih bijaksana, saudara. Firman Tuhan mau mengingatkan kita untuk lebih bijaksana. Lebih bijaksana untuk kita bergaul. Kita bisa melihat apakah komunitas ini membawa dampak yang positif dalam kehidupan saya atau dampak yang negatif. Apakah lingkungan ini lebih banyak membawa dampak yang positif bagi saya untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk berbuah, dan sebagainya. Atau membawa dampak-dampak yang negatif. Berteman dengan siapa saja boleh, saudara. Tetapi kita harus bijaksana. Harus minta pimpinan daripada Tuhan Yesus Kristus. Apalagi yang masih muda, tentang pasangan hidup. Harus benar-benar bergumul kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, karena selamanya kita berada dalam lingkungan keluarga, rumah tangga. Apakah itu akan membawa hubungan saya lebih dekat kepada Tuhan? Apakah itu akan membangun kerohanian saya di dalam Tuhan? Berdoa, bergumul. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi, tema khotbah pada sore hari ini, jangan menyangkal Yesus. Saat menghadapi persoalan, saat menghadapi pergumulan dalam hidup ini, mari tetaplah percaya bahwa Allah sanggup menolong kita, amin. Bahwa Allah sanggup menjaga, memberkati kehidupan kita. Jangan kita menyangkal kemahakuasaan Allah dalam hidup kita. Bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah itu Allah yang adil, Allah itu maha hadir. Dimanapun kita pergi dan berada, Dia tetap berada bersama-sama dengan kita. Jangan ketika menghadapi persoalan hidup lalu kita mulai tidak mengakui bahwa Yesus sanggup untuk menolong kita. Atau kita menolak kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita karena kita lebih mengandalkan kekuatan atau kita lebih mengandalkan pikiran-pikiran kita. Jangan kita menyangkal Tuhan dalam hidup ini. Mari kita selalu mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, amin. Petrus dia menolak, Petrus dia tidak mengakui karena ada rasa takut yang menghantui hidupnya, ada rasa takut yang sedang dia alami pada saat itu. Ketika berada di tengah-tengah orang yang berusaha menjatuhkan dia tetap berada di lingkungan itu, dia tetap bersama-sama dengan mereka. Pertama sudah dia menyangkal Tuhan, yang kedua masih terus menyangkal Tuhan, sampai yang ketiga kali dia terus menyangkal Tuhan. Jangan sampai kita mengikuti hal yang demikian, saudara. Mungkin kita berdoa, bergumul kepada Tuhan sampai saat ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Jangan kita menolak
waktunya Tuhan, karena memaksakan waktu kita. Biarlah waktu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah kita menantikan jawaban doa kita dengan penuh percaya kepada Tuhan. Saat Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami sakit, penyakit, tetaplah mengakui dalam hidup ini, tetaplah mengakui dengan iman kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong. Bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk melewati hari-hari yang mungkin sukar untuk kita lalui saat-saat ini. Jangan kita menyangkal Tuhan. Karena daging ini mungkin sudah lelah, daging ini mungkin gak terima dengan apa yang sedang terjadi. Lalu kita mulai meragukan kuasa daripada Tuhan. Mari kita melihat selanjutnya saudara. Ayatnya yang ke-60, tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Jadi saudara, Tuhan ternyata tahu apa yang sedang terjadi kepada Petrus. Tuhan sementara diadili oleh orang-orang banyak, sementara diadili, tetapi Tuhan tahu apa yang sementara dialami oleh Petrus. Ketika sudah 3 kali Petrus menyangkal dia, ayat 61 dikatakan lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Tuhan melihat keberadaan Petrus. Tuhan juga merasakan apa yang sedang dia alami. Tuhan tahu. Tuhan berpaling memandang Petrus. Kalau dalam Injil-Injil yang lain tidak menjelaskan saudara. Tetapi dalam Injil Lukas ini mengatakan Tuhan berpaling memandang Petrus. Jadi Yesus ini melihat kepada Petrus. Yesus ini melihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu sudah 3 kali menyangkal iman percayamu kepada Tuhan. Terkadang kita seperti itu ya saudara. Ada dalam posisi yang sulit untuk kita mengakui kekuasaan Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan sedang memandang kehidupan saya dan saudara. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ada penyesalan saudara, ketika wajah Tuhan melihat Petrus, Petrus langsung ingat, oh ya sebelumnya saya sudah diperingatkan oleh Tuhan. Tetapi dengan penuh kepercayaan diri, saya berkata tidak. Saya tidak akan tergoncang iman saya akan rela masuk penjara, saya rela mati bersama-sama dengan Yesus. Dengan percaya diri katakan itu, tetapi yang terjadi yang lain. Dia teringat, sebelumnya sudah diperingatkan oleh Tuhan. Ketika Yesus memandang kehidupan pribadinya, dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bersyukur masih ada penyesalan yang dialami oleh Petrus. Sekalipun dia sudah menyangkal Yesus, tetapi ada rasa pertobatan yang dia alami. Ada rasa penyesalan, dia menangis dengan sedihnya. Dia mengakui kesalahannya. Dia sadar saya sudah salah Tuhan. Apakah saya dan saudara pernah mengalami ketika kita mungkin mulai kurang percaya dengan Tuhan. Tetapi Roh Kudus mengingatkan setiap firman Tuhan ada rasa penyesalan yang kita alami. Ampuni saya Tuhan, mungkin selama ini karena kekuatan saya berusaha berjalan dengan kemampuan saya. Ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran saya sudah menyalahkan Tuhan, tetapi kita merasa bersalah di hadapan Tuhan, kita mau minta ampun kepada Tuhan.
Petrus ini langsung pergi keluar, dia tinggalkan tempat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia menangis dengan sedihnya dan hidupnya apa saudara? Dalam Kisah Para Rasul dikatakan dia bertobat, dia menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan. Ketika melakukan kesalahan saudara, jangan terus berada di dalamnya. Berusaha untuk keluar, berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di hari-hari yang sebelumnya. Ketika kita sudah pernah menyangkal Tuhan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita memperbaiki semuanya selagi masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Amin. Cara supaya kita tidak menyangkal Yesus, yang pertama, cara supaya kita tidak menyangkal Yesus, dekat dengan Yesus. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, apapun situasi yang sedang saya dan saudara alami, tetap kita mau berkata bahwa Yesus adalah sahabat yang setia. Tetap kita mau berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita tidak akan menyangkal Yesus, dekat dengan Allah. Matius 11 ayatnya yang ke-28, mari kita lihat. Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ajakan daripada Tuhan, ajakan daripada Juru Selamat, datanglah kepadaku, dekatlah kepadaku. Saat saya dan saudara dalam posisi yang letih, lesu, berbeban berat, Tuhan katakan datang kepadaku. Mari, kemari. Ajakan saudara, Juru Selamat langsung mengajak, ayo dekat dengan saya. Kenapa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kita jauh, gak bisa mendapatkan kelegaan saudara, malah tambah kemana-mana pikiran kita. Malah tambah berat beban yang kita pikul sendiri. Tetapi Tuhan katakan, mari datanglah kepadaku. Jangan jauh-jauh, bahasa sederhananya ya saudara. Mendekatlah kepada Tuhan. Saat beban berat sedang kita pikul, saat hidup ini terasa letih, lesu, gak kuat untuk berjalan maju, supaya kita tidak menyangkal Tuhan dalam kehidupan ini, datang kepada Tuhan untuk mendekat. Ketika kita mendekatkan diri, bukan berarti Tuhan langsung menjauh. Tuhan pasti lebih mendekat dengan kita. Dan yang diberkati siapa saudara? Saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Beban berat yang kita alami, letih lesu yang kita alami, diberi kelegaan. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita akan mendapatkan ketenangan saudara, kalau mau dekat dengan Tuhan. Kalau jauh dengan Tuhan, sama seperti Petrus, sekali menyangkal, sekali berbohong, 2 kali berbohong, 3 kali berbohong, terus saudara. Sekali menolak, sekali tidak mengakui Tuhan, terus tidak mengakui. Karena jauh, tetapi ketika dekat, kita yang mendapatkan kelegaan, kita yang mendapatkan ketenangan, kita yang mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Jiwa kita pun tenang untuk berpikir secara positif, untuk mengambil keputusan-keputusan selanjutnya. Pasti kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang terakhir Mazmur pasalnya yang ke-1. Ayatnya yang pertama,
Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagia saudara. Saya dan saudara tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kita dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia. Tidak bergabung dengan orang-orang yang suka mencemooh, dengan orang-orang yang tidak mau mengakui kuasanya Tuhan, dengan orang-orang yang suka menyalahkan Tuhan. Kita tidak bergabung dengan mereka, hidup kita dikatakan berbahagia. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya sudah katakan tadi, saudara, hati-hati dalam pergaulan. Ketika kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, saya dan saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Saya dan saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saat kita ada dalam kumpulan orang-orang yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dalam keluarga, dalam komunitas kita, dalam pergaulan kita, dalam gereja, saat ada masalah datang, bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika kita jauh, siapa yang bisa membantu? Tuhan bisa bekerja lewat orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa bekerja lewat orang-orang di sekeliling kita. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kembali firman Tuhan yang sudah saya dan saudara pernah dengar sebelumnya. Untuk mengingatkan kembali, kamu sudah mulai jauh dari Tuhan. Kamu sudah mulai melupakan Tuhan. Diingatkan kembali saudara. Tetapi kalau ada masalah kita ngambek sama Tuhan, gak mau ke gereja, tambah lama, gak mau, tambah jauh, tambah susah saudara. Pasti bisa menyangkal Tuhan. Oleh sebab itu, cara supaya kita tidak menyangkal Yesus dalam hidup ini, mari hiduplah dekat dengan Tuhan, hiduplah dekat dengan Yesus, mendekatlah kepada Yesus. Dan yang kedua dikatakan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan duduk dalam kumpulan orang-orang yang tidak mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Ketika kita ada dalam lingkungan orang yang percaya kepada Tuhan, ada dalam lingkungan orang yang setia kepada Tuhan, kita bisa saling menguatkan. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain dan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kita berada dalam gereja bisa bertumbuh bersama-sama, bisa diberkati di dalam Tuhan. Kita bisa merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini sampai di sini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat kembali pujian ini, saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Terima kasih Tuhan. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Kau
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Mari dari awal kita mau nyanyikan pujian ini, saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, mari katakan, ku angkat hatiku, hatiku, haleluya. Ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Ibu Nur Hayati berdoa, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan, untuk kami saling Yesus menguatkan satu dengan yang lain dan membawa berkat bagi yang lain. Tuhan, kami tidak mampu Yesus tanpa Engkau seperti Petrus ya Bapa. Kami seolah-olah mampu secara jasmani, tapi sebenarnya kami lemah tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tidak mampu menghadapinya Yesus. Apa yang Petrus hadapi saat itu, saat ini pun kami hadapi Tuhan. Terima kasih Yesus untuk memberkati kami pada malam hari ini, setiap anak-anak-Mu yang datang pada malam hari ini ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, dan kami tetap serahkan Yesus kehidupan kami, kebaktian ini Yesus, juga anak-anak-Mu yang sebentar kami akan berpisah dengan yang lainnya. Biarlah kasih kemurahan-Mu tetap menyertai kami sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan, kita tetap menguatkan iman, kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Hidup kita, ya, kita tidak menyangkal Tuhan, tetapi kita percaya pertolongan Tuhan. Puji Tuhan dan berkati kajian ya kita, dan Jumat kita doa, Sabtu ibadah pemuda yang raya, jangan lupa saudara dikerjakan bersama dalam perjamuan kudus, dan kita doa terus supaya Tuhan memberkati kegiatan nama Tuhan. Yang lain kita akan akhiri ibadah ini ya, sama-sama bangkit berdiri sekali lagi. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
kamu jika besaranmu besaranmu ajaib Tuhan ajaib Tuhan ajaib Tuhan kami memuji kami memujikan besaranmu ajaib Tuhan ajaib Tuhan haleluya ajaib Tuhan kali lagi ajaib Tuhan ajaib Tuhan haleluya ajaib Tuhan kami tetap menikmati keajaiban-Mu itu Tuhan sampai selama-lamanya. Kita pimpin ibadah petang ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Allah, juga hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Bentar berlatih pujian yang ada dan persembahan umat mengerjakan Tuhan berkati. Selesai kami pulang bersama, Allah menyertai dan Tuhan senantiasa menjaga melindungi. Bungkus kami dengan darah Kristus supaya kami Tuhan tetap ada di dalam pemeliharaan dan kesehatan yang daripada Tuhan datangnya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu pada petang hari ini, sama-sama Tuhan Kristus memberkati kami. Terima kasih Bapak Ibu, harus kalian dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Penyertai kita sekalian petang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami bersama ya Bapa. Kami memberkati yang sudah hadir bersama petang ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat petang, darah Tuhan Yesus memberkati ibadah Sarah dan saya.